Ketika perang berakhir, neraka justru dimulai. Ketika senjata mulai terdiam dan bendera kemenangan dikibarkan, dunia percaya bahwa penderitaan telah usai. Namun bagi jutaan warga sipil di Eropa dan Asia pada akhir Perang Dunia Kedua, justru di saat itulah kekejaman paling sunyi terjadi. Tanpa pengadilan, tanpa seragam resmi, tanpa kamera sejarah. Kota-kota yang dibebaskan berubah menjadi wilayah tanpa hukum. Tentara yang datang sebagai pemenang seringkali bertindak tanpa kendali. Pembersihan etnis, pengusiran massal, dan pemerkosaan sistematis terjadi dalam skala yang lama disangkal dan disembunyikan. Perempuan, dari anak-anak hingga lansia, menjadi korban perang terakhir. Mereka tidak tercatat sebagai kombatan, tidak tercantum dalam laporan militer, namun tubuh dan hidup mereka dijadikan medan tempur balas dendam, kebencian etnis, dan kekuasaan. Di Jerman Timur, Polandia, Hongaria, Balkan, hingga Asia Timur, kisah-kisah ini terkubur selama puluhan tahun. Banyak korban dipaksa diam oleh rasa malu, ancaman politik, dan ketakutan bahwa kebenaran akan dianggap merusak narasi kemenangan. Ini bukan cerita tentang satu bangsa. Ini adalah cerita tentang apa yang terjadi ketika perang berakhir, tetapi kemanusiaan tidak kembali. Dan inilah kisah yang jarang dibicarakan, tentang kejahatan yang terjadi setelah perang dinyatakan selesai. Musim semi 1945, Jerman runtuh. Jepang berada di ambang kekalahan. Dunia menyebutnya sebagai akhir dari konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Namun, di banyak wilayah, hukum dan moral ikut runtuh bersama rezim yang kalah. Tentara-tentara pemenang bergerak cepat melintasi wilayah musuh. Kota-kota hancur, pemerintahan lokal lumpuh, dan jutaan pengungsi bergerak tanpa arah. Dalam kekosongan kekuasaan inilah kekerasan baru muncul, bukan lagi sebagai strategi perang, tetapi sebagai aksi balas dendam dan dominasi. Di Eropa Timur, khususnya wilayah yang dilalui Tentara Merah, banyak laporan mencatat terjadinya kekerasan seksual massal terhadap warga sipil Jerman. Sejarawan memperkirakan ratusan ribu hingga jutaan perempuan menjadi korban. Namun, angka pasti mustahil diketahui karena sebagian besar tidak pernah melapor. Sementara itu, di Balkan dan Eropa Tengah, pembersihan etnis mulai terjadi. Kelompok-kelompok yang dituduh berkolaborasi dengan musuh diusir, dipenjara, atau dibunuh tanpa proses hukum. Identitas etnis dan bahasa menjadi penentu hidup atau mati. Ironisnya, semua ini terjadi di bayang-bayang kemenangan dan pembebasan. Dunia sibuk merayakan akhir perang, sementara korban-korban baru jatuh dalam diam. Perang mungkin telah berakhir di atas kertas, namun bagi banyak warga sipil, perang baru saja dimulai. Di akhir Perang Dunia Kedua, kekerasan seksual tidak terjadi secara acak. Dalam banyak kasus, ia muncul sebagai alat balas dendam kolektif, dibenarkan oleh trauma perang, propaganda kebencian, dan runtuhnya disiplin militer. Di wilayah Jerman Timur, Polandia, dan negara-negara yang dilalui pasukan pemenang, perempuan sipil dipandang bukan sebagai individu, melainkan sebagai simbol musuh yang kalah. Identitas mereka, bahasa, asal etnis, bahkan sekadar tempat tinggal, cukup untuk menjadikan mereka target. Kesaksian para penyintas menggambarkan pola yang serupa. Kekerasan terjadi di rumah, tempat perlindungan, bahkan di hadapan keluarga. Banyak korban adalah anak di bawah umur dan perempuan lanjut usia. Dalam situasi tanpa hukum dan tanpa perlindungan, penolakan seringkali berarti kematian. Yang membuat tragedi ini semakin kelam
adalah pembiaran sistematis. Laporan internal militer sering diabaikan atau diklasifikasikan. Komandan menutup mata, aparat sipil tidak berdaya, dan korban setelah perang usai dipaksa menanggung rasa malu yang bukan milik mereka. Dalam banyak masyarakat pasca perang, perempuan korban kekerasan justru disalahkan, dikucilkan, atau dipaksa diam demi kehormatan keluarga. Akibatnya, luka psikologis ini diwariskan lintas generasi. Perang telah menghancurkan kota dan negara. Namun pada tubuh para korban ini, perang meninggalkan bekas yang tak pernah benar-benar berakhir. Di akhir Perang Dunia II, kekerasan tidak hanya menimpa individu, tetapi juga komunitas utuh. Ketika garis depan runtuh dan kekuasaan berpindah tangan, identitas etnis berubah menjadi alat seleksi brutal. Siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus lenyap. Di Eropa Tengah dan Timur, jutaan orang Jerman etnis, banyak di antaranya warga sipil yang tidak terlibat langsung dengan Nazi, dipaksa meninggalkan rumah mereka. Mereka diusir dari Silesia, Sudetenland, Prusia Timur, dan wilayah Balkan. Dalam pengusiran massal ini, kelaparan, penyakit, dan kekerasan merenggut ratusan ribu nyawa. Di beberapa wilayah, pembersihan etnis berubah menjadi pembantaian terbuka. Kelompok bersenjata lokal dan milisi pasca perang melakukan penahanan massal, eksekusi tanpa pengadilan, dan penghilangan paksa. Tuduhan kolaborator seringkali diberikan tanpa bukti, cukup dengan nama keluarga, aksen, atau agama. Tragedi serupa terjadi di Balkan, di mana luka etnis lama kembali terbuka. Balas dendam antar kelompok menciptakan siklus kekerasan baru, bahkan setelah perang resmi berakhir. Sejarah mencatat bahwa perdamaian tidak serta-merta membawa keadilan. Yang paling tragis, banyak korban pembersihan etnis ini tidak pernah diakui sebagai korban perang. Mereka dianggap konsekuensi tak terelakkan dari konflik besar. Padahal, mereka adalah warga sipil yang terjebak antara runtuhnya kekuasaan dan bangkitnya kebencian. Ketika identitas menjadi vonis, kemanusiaan adalah korban pertama. Setelah kekerasan terjadi, penderitaan para korban tidak berhenti. Justru dimulai babak baru yang lebih sunyi, dipaksa untuk diam. Di banyak wilayah pasca perang, korban pembersihan etnis dan kekerasan seksual hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan baru yang tidak memberi ruang bagi pengakuan. Bagi perempuan korban kekerasan, berbicara berarti menghadapi resiko ganda. Mereka takut dicap, disalahkan, atau dianggap merusak citra pembebasan. Dalam masyarakat yang masih patriarkal dan trauma perang, korban sering dipaksa menanggung rasa malu yang seharusnya menjadi milik pelaku. Sementara itu, dalam konteks politik perang dingin yang segera menyusul, banyak negara memilih menyederhanakan narasi sejarah. Pihak pemenang digambarkan sebagai pembebas tanpa celah. Kejahatan yang dilakukan setelah perang dianggap mengganggu legitimasi moral kemenangan. Arsip ditutup, kesaksian diabaikan, media dibungkam. Para sejarawan yang mencoba mengangkat isu ini sering menghadapi tekanan politik dan sosial. Akibatnya, selama puluhan tahun, tragedi ini hidup hanya dalam ingatan pribadi, diceritakan dengan suara pelan di dalam keluarga, atau bahkan tidak pernah diceritakan sama sekali. Diam ini bukan karena lupa. Diam ini adalah mekanisme bertahan hidup. Dan selama kebenaran dikunci oleh rasa takut, luka sejarah terus menganga tanpa pernah benar-benar sembuh. Berbeda dengan pertempuran militer yang memiliki laporan resmi dan angka korban yang relatif jelas, kekerasan di akhir perang meninggalkan jejak yang kabur dan terputus. Tidak ada daftar lengkap, tidak ada sensus korban. Banyak peristiwa terjadi di tengah kekacauan, tanpa dokumentasi, tanpa saksi resmi.
Sejarawan memperkirakan jutaan orang terdampak oleh pembersihan etnis dan kekerasan seksual di Eropa dan Asia pada periode 1944 sampai 1946. Namun angka ini hanyalah perkiraan kasar. Setiap penelitian menghasilkan jumlah berbeda, bukan karena ketidakseriusan ilmiah, tetapi karena minimnya data yang bisa diverifikasi. Banyak korban meninggal dalam pengungsian, kamp penahanan sementara, atau perjalanan pengusiran massal. Nama mereka tidak pernah tercatat sebagai korban perang. Mereka sekadar hilang dari statistik nasional, seolah-olah tidak pernah ada. Dalam kasus kekerasan seksual, kesenjangan data bahkan lebih besar. Stigma sosial, ketakutan, dan tekanan politik membuat sebagian besar korban tidak pernah melapor. Banyak yang membawa rahasia ini hingga akhir hayat, meninggalkan sejarah yang berlubang. Akibatnya, tragedi ini sering dianggap tidak sebesar genosida lain, padahal skalanya besar, dampaknya luas, dan traumanya lintas generasi. Ketika korban tidak dihitung, penderitaan mereka menjadi lebih mudah diabaikan. Sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang, ia juga dibentuk oleh apa yang sengaja tidak dicatat. Ketika perang benar-benar berakhir, dunia mulai membangun kembali kota dan negara. Namun bagi para korban pembersihan etnis dan kekerasan di akhir perang, yang hancur bukan hanya rumah, melainkan jiwa. Trauma yang mereka alami tidak berhenti pada tahun 1945. Ia menetap dan perlahan berpindah ke generasi berikutnya. Banyak penyintas hidup dengan gangguan tidur, kecemasan, rasa bersalah, dan ketakutan kronis. Namun pada masa itu, istilah seperti trauma psikologis nyaris tidak dikenal. Mereka diminta untuk melupakan demi stabilitas sosial dan politik. Tidak ada counseling, tidak ada pengakuan resmi, tidak ada ruang untuk berduka. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga korban sering merasakan dampaknya secara tidak langsung. Mereka hidup di rumah yang penuh keheningan, kemarahan terpendam, atau rasa takut berlebihan. Psikolog modern menyebut fenomena ini sebagai trauma lintas generasi, luka yang diwariskan bukan lewat cerita, tetapi lewat sikap, emosi, dan pola hidup. Di banyak komunitas, kepercayaan terhadap negara dan otoritas runtuh. Ketika kekerasan datang dari mereka yang seharusnya melindungi, rasa aman sulit dipulihkan. Hal ini mempengaruhi hubungan sosial, identitas kolektif, dan bahkan cara suatu kelompok memandang sejarahnya sendiri. Perang boleh berakhir di kalender, namun bagi para korban dan keturunannya, perang terus hidup di dalam ingatan. Puluhan tahun setelah perang berakhir, kisah-kisah tentang pembersihan etnis dan kekerasan massal di akhir Perang Dunia Kedua mulai muncul perlahan ke ruang publik. Bukan melalui pengadilan besar atau pengakuan negara, melainkan lewat buku harian, wawancara penyintas, dan penelitian sejarawan yang menembus arsip tertutup. Perubahan ini tidak terjadi tiba-tiba. Ia dipicu oleh bergesernya iklim politik, runtuhnya blok-blok ideologis, dan keberanian generasi baru untuk mempertanyakan narasi resmi. Di Jerman, Eropa Timur, dan Balkan, diskusi publik yang dulu tabu mulai dibuka, meski sering diiringi kontroversi dan penolakan. Sebagian negara akhirnya mengakui bahwa kekerasan pasca perang memang terjadi. Namun pengakuan ini sering bersifat parsial, tanpa tanggung jawab hukum, tanpa kompensasi yang memadai, dan tanpa rehabilitasi menyeluruh bagi korban. Banyak penyintas sudah wafat ketika kebenaran mereka diakui. Monumen didirikan, hari peringatan ditetapkan, dan kurikulum mulai direvisi. Namun bagi sebagian korban, pengakuan simbolis terasa pahit. Mereka tidak hanya kehilangan keluarga dan masa depan, tetapi juga percaya bahwa keadilan akan datang tepat waktu. Pengakuan yang terlambat tetap penting. Ia membuka ruang bagi ingatan kolektif dan mencegah penyangkalan. Namun ia juga mengingatkan kita pada satu hal: diam terlalu lama
adalah bentuk kekerasan yang lain. Sejarah Osmi pasca perang sering dibingkai dalam satu narasi besar: pembebasan, kemenangan, dan keadilan. Foto-foto parade, pidato pemimpin, dan penandatanganan perjanjian damai mendominasi ingatan kolektif. Namun di balik panggung itu, kenyataan di lapangan jauh lebih rumit dan jauh lebih gelap. Narasi kemenangan membutuhkan pahlawan yang bersih. Karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh pihak pemenang kerap dikecilkan, dibenarkan, atau dihapus. Kekerasan terhadap warga sipil diperlakukan sebagai insiden terisolasi, bukan pola sistemik yang lahir dari kekosongan hukum dan dendam perang. Media pada masa itu terbatas, sensor ketat, dan prioritas publik adalah rekonstruksi. Banyak masyarakat memilih melupakan demi bergerak maju. Akibatnya, korban pembersihan etnis dan kekerasan pasca perang tersisih dari cerita besar, tidak pas dengan narasi heroik yang ingin dipertahankan. Bagi sejarawan, inilah dilema. Bagaimana menulis sejarah yang jujur tanpa meruntuhkan makna pembebasan itu sendiri? Jawabannya bukan dengan meniadakan kemenangan, tetapi dengan mengakui bayangannya. Kemenangan yang sejati tidak takut pada kebenaran. Ketika narasi tunggal dibiarkan, keadilan menjadi selektif. Dan ketika keadilan selektif, korban kembali dikorbankan, kali ini oleh sejarah. Tragedi di akhir Perang Dunia Kedua menunjukkan satu kenyataan pahit. Berakhirnya perang tidak otomatis mengembalikan kemanusiaan. Justru pada masa transisi, ketika kekuasaan runtuh, hukum belum pulih, dan emosi kolektif masih menyala, kekerasan mudah meledak. Ada pola yang berulang dalam sejarah. Pertama, dehumanisasi. Musuh lama tetap dilihat sebagai ancaman, bahkan setelah menyerah. Identitas etnis, bahasa, atau asal wilayah menjadi pembenaran untuk menghukum secara kolektif. Kedua, impunitas. Ketika pelaku yakin tidak akan diadili, batas moral runtuh dengan cepat. Ketiga, narasi balas dendam. Penderitaan yang dialami selama perang dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan baru. Dalam logika ini, korban kemarin merasa berhak menjadi pelaku hari ini. Siklus pun berputar tanpa akhir. Pelajaran terpentingnya adalah bahwa perdamaian bukan hanya soal menghentikan tembakan, tetapi membangun keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan sipil sejak hari pertama setelah konflik. Tanpa itu, kekerasan hanya berubah bentuk, lebih sunyi, lebih tersembunyi, tetapi sama merusaknya. Sejarah akhir Perang Dunia Kedua mengingatkan kita, bahaya terbesar sering datang bukan saat perang memuncak, melainkan saat dunia percaya semuanya sudah selesai. Kisah pembersihan etnis dan kekerasan massal di akhir Perang Dunia II mengajarkan satu kebenaran yang sulit diterima. Kejahatan tidak selalu berhenti ketika perang berakhir. Ia justru bisa berlanjut dalam senyap, di ruang tanpa hukum, di bawah narasi kemenangan, dan di balik pembiaran. Pelajaran terpentingnya adalah bahwa perdamaian sejati membutuhkan lebih dari sekedar gencatan senjata. Ia menuntut keadilan yang adil bagi semua, pengakuan yang jujur terhadap korban, serta akuntabilitas yang tidak memilih pihak. Tanpa itu, luka akan diwariskan dan kekerasan berisiko terulang dengan wajah berbeda. Sejarah juga mengingatkan kita untuk waspada terhadap bahasa kebencian dan stigma kolektif. Ketika identitas dijadikan alasan untuk menghukum, ketika balas dendam dibenarkan, kemanusiaan kembali berada di ujung tanduk. Mengingat tragedi ini bukan untuk menyalakan kebencian baru, melainkan untuk membangun pagar moral agar generasi berikutnya tidak mengulang kesalahan yang sama. Ingatan adalah perlindungan terakhir ketika hukum gagal dan suara korban dibungkam. Jika menurutmu kisah ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, like video ini agar jangkauannya meluas.
komentar pandanganmu atau topik sejarah lain yang perlu diungkap. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan dokumenter sejarah kelam berikutnya. Karena sejarah yang diingat dengan jujur adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih manusiawi.